Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian daripada sifat manusia, dia selalu berusaha untuk menjaga dan melindungi diri serta apa saja yang menjadi miliknya. Apakah itu harta, apakah itu keluarga, atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena apa? Memahami betul bahwa menjaga diri, harta, dan keluarga adalah satu bentuk kewajiban. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang pun memahami betul bahwa sesuatu yang rusak manfaatnya akan berkurang, bahkan bisa jadi sesuatu tadi tidak bermanfaat sama sekali. Orang mempunyai rumah, berusaha menjaga, memelihara rumahnya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar rumah itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Orang mempunyai yang namanya kendaraan, juga seperti itu. Dijaga, dipelihara kendaraannya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar kendaraan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang seperti ini dilakukan oleh kita tanpa harus diperintah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita menjaga ibadah kita, melebihi menjaga harta kita, melebihi menjaga keluarga dan lingkungan kita, di mana hasil daripada ibadah ini bermanfaat bagi diri kita untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu ibadah yang harus kita jaga, yang sekarang sedang kita jalani, adalah ibadah puasa. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani pernah mengingatkan kita, rubba sha'imin khattuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Apa kata beliau? Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi apa? Dalam berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Bagaimana dengan puasanya? Tidak membawa manfaat. Puasanya rusak. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Tidak menjaga ibadah puasa, tidak menjaga perbuatan sesuatu yang bisa merusak atau membatalkan puasa. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membatalkan puasa bisa kita rasakan. Makan misalkan, dia merasa makan, merasa kenyang dan sebagainya, dia yakin, oh puasa saya batal. Tapi hal yang merusak puasa ini kadangkala orang tidak merasa, bahkan dia tidak tahu kalau hal itu bisa merusak ibadah puasanya. Apa yang bisa merusak ibadah puasa sehingga nilai puasa itu tidak sempurna, bahkan bisa rusak, tidak membawa manfaat? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Beliau mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengingatkan kita karena kasih sayang beliau. Apa sabda beliau? Man lam yada qawla zuri wal amala bi, laisa lillahi azza wa jalla hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Nabi mengabarkan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, Allah tidak butuh pada orang tadi meninggalkan makan, meninggalkan minum,
tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya puasa orang tadi tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita berhati-hati. Saudara-saudaraku, pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan dusta, perbuatan dusta, perbuatan yang bisa merusak nilai ibadah kita. Saudara-saudaraku, pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan dusta misalkan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Anak ketika sedang berpuasa, dia ditanya oleh orang tuanya, ayah atau ibu, "Nah, sudah sholat apa belum?" Padahal dia belum melaksanakan ibadah sholat. Hanya untuk menyenangkan hati sang ibu, dengan nyaman sang anak pun mengatakan, "Sudah bu, sudah pak." Padahal dia belum melaksanakan ibadah sholat. Hal yang seperti ini sangat berpeluang terjadi. Saudara-saudaraku, pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dusta ini sangat-sangat berpeluang terjadi meskipun di bulan Ramadan. Bahkan peluang terjadi perbuatan dusta sangat-sangat besar. Sebagai contoh, ketika kita berbelanja atau membeli sesuatu di pasar, seorang pembeli menginginkan harga yang murah dan kualitas yang baik. Sebaliknya, seorang pedagang pun berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Antara pembeli dan pedagang, kesemuanya berpeluang untuk berdusta. Di mana dustanya? Ketika pembeli bertanya kepada penjual, "Berapa harganya pak baju ini?" Sang penjual menjawab 100.000. 100.000. Maka sang pembeli menawar, "Bagaimana kalau 80.000?" Apa kata penjual? "Tadi sudah ada yang menawar 90.000 saja, belum saya berikan." Ini perbuatan dusta. Padahal apa? Dari pagi barang tadi tergantung, tidak ada yang menawar. Ini perkataan dan perbuatan dusta. Sang pembeli pun tidak kalah ini. Dia berdusta. Dia belum pernah beli di tempat sebelah, tapi untuk menurunkan harga, sang pembeli pun memberikan sebuah ungkapan, "Pak, saya kemarin beli di tetangga sebelah sana, saya membeli dengan harga 85.000. Padahal dia juga belum pernah beli ke tempat sebelah, hanya ingin menurunkan harga dari penjual. Maka saling dusta mendustakan ini pun terjadi. Hal yang seperti ini, saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah, bisa merusak ibadah puasa kita. Sehingga beliau Rasulullah SAW jauh sebelumnya mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar." Jauhi pesan Nabi, tinggalkan oleh kalian yang namanya dusta, karena dusta ini akan membawa sang pelaku pada perbuatan yang tercela, pada perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat tercela ini, dia akan menghantarkan kepada sang pelaku menuju tempat yang namanya neraka. Jadi saling berurutan. Dengan dusta memunculkan perbuatan yang jelek, dengan perbuatan yang jelek memunculkan dosa yang akhirnya masuk ke dalam tempat yang namanya neraka. Saudara-saudaraku, pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mari kita jaga harta kita, keluarga kita, lingkungan kita. Namun lebih daripada itu, kita jaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang bisa merusak, yang kadang-kadang tidak sadari. Salah satunya adalah berkata dusta, bohong, dan perbuatan dusta atau bohong. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga ibadah puasa kita diterima Allah dengan nilai yang maksimal, dengan nilai yang sempurna, dan kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Salah satunya adalah dusta.
sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat kelak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.